Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini sengaja saya membuat video karena kemarin saya berhalangan, jadi saya tidak bisa mengisi kuliah. Nah, video ini juga salah satu model atau metode pembelajaran daring. Ini materi pertemuan kedua. Walaupun di sini saya tulis pertemuan kedua, sebenarnya kita sudah 3 kali pertemuan, karena yang pertama diisi dengan kontrak kuliah, kemudian pertemuan pertama materi, dan ini adalah pertemuan kedua. Perkenalkan, nama saya Vicky Nurbaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran. Jadi media apa saja yang nanti akan kita gunakan di pendidikan dan pelatihan. Ini penting ya, penting sekali karena media punya peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pendidikan atau pelatihan itu. Jika banyak peserta yang memahami, berarti bisa dikatakan media yang kita gunakan memang benar, baik, dan sesuai dengan peserta. Nah, ini ada pengertian media. Kata media berasal dari bahasa Latin medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Nah, dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan. Kemudian media ini juga merupakan wahana penyalur informasi belajar atau penyalur pesan. Jadi kalau kita mau menyampaikan pesan ke peserta didik atau ke responden, kita harus menggunakan media yang benar, media yang baik. Karena jika kita tidak menggunakan media yang baik, kemungkinan besar mereka tidak akan memahami apa yang kita sampaikan. Nah, kesimpulannya adalah media itu merupakan alat yang digunakan untuk menunjang suatu pembelajaran. Misalnya, kita mengadakan kegiatan sosialisasi atau pelatihan. Kita menggunakan apa? Kita menggunakan media laptop misalnya. Kita menggunakan LCD. Kemudian ada media poster, ada media pamflet. Nah, misalnya begitu. Itu media-media itu penting karena penunjang kegiatan pembelajaran atau kegiatan diklat atau pendidikan ya, salah satunya dengan media yang baik. Nah, kalau tadi kita cerita soal pengertian media, sekarang kita cerita soal pengertian pembelajaran. Pembelajaran merupakan terjemahan dari kata instruction atau instruksi, yang berarti menyampaikan pikiran. Pembelajaran adalah proses terjadinya interaksi antara pendidik dan peserta didik, serta sumber belajar dan media yang digunakan dalam upaya terjadinya perubahan pada aspek kognitif, afektif, dan motorik. Jadi, pembelajaran ini adalah proses interaksi antara pendidik dengan peserta didik. Nah, ini dimaksudkan untuk terjadi perubahan pada aspek kognitif, kemudian afektif, dan motorik. Jika terjadi perubahan ke arah yang lebih baik, ini menandakan pembelajarannya berhasil. Nah, gabungan dari media pembelajaran, kalau tadi pengertian media sudah, pengertian pembelajaran sudah, sekarang adalah gabungan, yaitu media pembelajaran. Apa itu media pembelajaran? Media pembelajaran merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan informasi ke peserta didik, sehingga lingkungan belajar ini akan menjadi kondusif. Kegiatan proses belajar mengajar ini terjadi secara efisien dan efektif. Nah,
Media pembelajaran yaitu suatu teknologi pembawa pesan, kemudian dapat digunakan untuk keperluan pembelajaran. Sarana fisik untuk menyampaikan materi pembelajaran. Selain itu, media pembelajaran juga bisa menjadi sarana komunikasi. Sarana komunikasi antara peserta didik dengan instrukturnya atau antara mentornya dengan anak didiknya. Yang kedua, ada fungsi media pembelajaran. Fungsinya apa? Yang pertama, dapat membantu memudahkan belajar. Nek kita belajar cuman misalnya nih guru di kelas menerangkan proses terjadinya hujan tanpa ada media, ini pasti kalian akan kesulitan memahami. Tapi jika ada medianya, entah itu gambar, entah itu video, itu akan lebih mudah untuk dipahami. Kemudian media pembelajaran ini juga memberikan pengalaman yang lebih nyata, pengalaman yang lebih real. Misalnya kita cerita soal keanekaragaman hayati di lautan, cerita saja pasti peserta didiknya bingung seperti apa sih sebenarnya keanekaragaman hayati yang ada di laut. Tapi begitu kita lihat pengalaman nyata, kita lihat videonya, oh seperti itu toh indahnya kedalaman laut, itu peserta akan lebih tertarik, kemudian dia akan lebih mudah menerima. Menarik perhatian dan minat belajar. Jika seorang peserta didik sudah tertarik, kemudian sudah minat, maka dia akan dengan senang hati dapat menerima pembelajaran tersebut. Contoh nih, biasanya kalau kita belajar di sekolah, kita suka dengan gurunya, maka kita suka dengan pelajarannya. Walaupun pelajarannya itu sulit. Tapi kalau kita tidak suka gurunya, kita tidak suka pembelajarannya, kita tidak suka pelajarannya. Nah, ini kan sebenarnya salah. Siapapun gurunya, semua pelajaran itu harusnya dianggap penting. Tapi kan kadang-kadang tidak begitu. Kebanyakan yang terjadi adalah jika gurunya menarik, maka pelajarannya menarik. Jika gurunya tidak menarik, maka pelajarannya juga tidak menarik. Kemudian yang selanjutnya, menyamakan antara teori dan realita. Jadi peserta ini bisa membandingkan antara teori dan kenyataan yang ada di lapangan. Kemudian yang ketiga, ada manfaat media pembelajaran. Apa saja manfaat media pembelajaran? Yang pertama, pembelajaran akan lebih menarik. Jika pembelajaran menarik, maka akan menumbuhkan motivasi belajar. Motivasi, greget untuk belajarnya tuh ada. Kemudian bahan pembelajaran akan lebih jelas. Ini membuat bahan ajar ini mudah dipahami atau dapat dipahami. Kemudian metode pembelajaran akan lebih bervariasi. Peserta akan lebih banyak melakukan kegiatan belajar. Kemudian jenis-jenis media pembelajaran, ada teks, ada media audio, dan ada media visual. Teks ini merupakan elemen dasar untuk menyampaikan informasi. Teks ini berupa tulisan. Kemudian ada media audio. Audio itu suara ya. Visual itu gambar. Nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian ada media proyeksi bergerak. Ada film gerak, ada film gelang, ada program TV. Nah, ini semua apa? Ini akan saya bahas di slide selanjutnya. Kemudian ada benda-benda tiruan atau miniatur. Kita juga bisa menggunakan ini sebagai media pembelajaran. Kemudian ada manusia itu kita sendiri, instrukturnya, peserta diklatnya, pakar, ini bisa kita jadikan media pembelajaran. Yang pertama akan kita bahas adalah media visual. Media visual ini berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumbernya ke penerima pesan. Pesan ini dituangkan ke dalam simbol-simbol visual. Yang pertama ada gambar atau foto. Ini yang sering kita gunakan untuk media pembelajaran. Karena orang cenderung lebih suka melihat gambar daripada membaca tulisan atau teks. Kemudian ada sketsa.
Sketsa ini merupakan gambar draft kasar. Nah, sketsa selain menarik perhatian juga dapat menghindari verbalisme dan dapat memperjelas penyampaian pesan. Jadi pesan apa yang mau kita sampaikan itu jelas karena kita udah bikin sketsanya. Yang selanjutnya ada diagram, kemudian ada bagan atau cat. Nah, cat ini menyajikan pesan secara bertahap. Misalnya nih flip chart atau hidden chart. Nah, misalnya kegiatan tahapan perkembangan anak, misalnya itu dari dia merangkak, dia latihan jalan, dia dari merangkak kemudian dia berdiri, ini bisa ditampilkan dalam flip chart atau bagan. Kemudian ini ada grafik, disusun berdasarkan prinsip matematik dan menggunakan data-data komparatif. Grafik merupakan gambar sederhana yang menggunakan titik-titik, garis, atau simbol-simbol verbal. Nah, selanjutnya ada kartun, suatu gambar interpretatif yang menggunakan simbol-simbol untuk menyampaikan suatu pesan. Ada juga poster, kemudian ada peta dan globe. Peta dan globe ini berhubungan dengan data-data ya, penyajian data yang berhubungan dengan lokasi suatu daerah, keadaan alam, hasil bumi, hasil tambang, ini bisa di kondisi geografis, ini juga bisa ditampilkan dalam bentuk peta. Kemudian ada papan planel, ada buletin, ada papan buletin. Selanjutnya media audio. Media audio adalah jenis media yang berhubungan dengan indera pendengaran. Jadi seperti radio, kemudian alat perekam, ini masuk ke media audio. Ada media proyeksi. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan toh, yang tadi sudah saya sampaikan, ada film bingkai. Film bingkai adalah suatu film positif baik hitam atau putih maupun berwarna yang berukuran 35 mm. Kemudian ada film rangkai. Film rangkai hampir sama dengan film bingkai. Bedanya pada film rangkai, frame atau gambar tidak memerlukan bingkai dan merupakan rangkaian berurutan dari sebuah gambar. Kemudian ada OHT, overhead transparansi, yang dulu ya waktu saya masih kuliah dulu pertama tuh belum ada LCD, kita belum menggunakan laptop seperti sekarang, tapi masih kertas kertasnya tapi plastik ya, seperti plastik kemudian ditulisi. Nah, itu disinari, itu yang OHT ini. Ada opaque proyektor. Ini proyektor yang tembus pandang karena yang diproyeksikan bukan bahan transparan tetapi bahan-bahan yang tidak tembus pandang. Kemudian ada mikrofiche, lembaran film transparan yang terdiri atas lambang-lambang visual. Nah, media proyeksi gerak dan audiovisual, ini yang pertama ada film gerak. Merupakan sebuah media pembelajaran yang sangat menarik karena mampu mengungkapkan keindahan dan fakta bergerak dengan efek suara. Ini lebih ke multimedia ya, Jadi walaupun ini mata kuliahnya pendidikan dan pelatihan, tapi saya singgung sedikit terkait multimedia karena ini berkaitan dengan nanti media pembelajaran yang bisa kita gunakan atau media pembelajaran yang bisa kita pakai untuk nanti kita melakukan pelatihan, kita melakukan sosialisasi, kita melakukan penyuluhan. Yang kedua ada film gelang. Ini tadi ya, film gelang adalah jenis media yang terdiri atas film berukuran 8 mm dan 16 mm yang ujung-ujungnya saling bersambungan, sehingga film ini akan berulang terus-menerus jika tidak dimatikan. Jadi seperti gelang itu loh. Gelang ini kan tidak ada ujungnya toh. Jadi filmnya akan terus diputar sampai nanti dimatikan. Kalau tidak dimatikan ya otomatis dia akan muter terus. Makanya dinamakan film gelang.
Kemudian ada program TV, ini televisi. Televisi menjadi sebuah media pembelajaran yang menarik. Kemudian ada video. Oke, thanks, terima kasih. Materi ini akan saya kirim ke kalian. Silahkan nanti jika ada yang mau ditanyakan, silahkan nanti ditulis di chat grup WA. Sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.